Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wa hatta 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa mardatihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin, yang sama-sama kita hormati Sayyidul Walid Abdul Farid bin Masyur Al-Munawwar, Akhina Sayyid Muhammad Zainal Abidin bin Farid bin Masyur Al-Munawwar, dan saya hormati seluruh para kiai, para masyayikh, para sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, yang saya hormati Ansor dan Bansar, dan seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memanjangkan umur kita semua, memberi keberkahan umur kepada kita semua dalam keadaan sehat walafiat ala ta'atillah, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala bentuk nikmat dan anugerah yang senantiasa Allah berikan kepada kita, khususnya yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Bagaimana katakan oleh Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad, beliau mengatakan, nahnu fi rawhin wa raha wa huburin wa istiraha, ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisaha. Kita semua berada di dalam ketenangan, kesenangan, kebahagiaan. Nikmat Islam itu adalah nikmat yang paling tinggi yang Allah berikan ada di muka bumi ini kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga nikmat dijadikannya kita pada malam hari ini di dalam satu perkumpulan. Kita dikumpulkan ada di perkumpulan yang penuh dengan kebaikan, di perkumpulan di dalam majelis Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada malam hari ini banyak sekali kebaikan-kebaikan yang tanpa kita sadari kita dapatkan. Kita duduk ada pada malam hari ini, kumpulnya kita pada malam hari ini, berapa banyak yang kita dapatkan? Salah satunya kita berada di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada di Baitullah. Kita duduk bersama membaca sejarah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk bersama membaca kalam-kalam, membaca faedah-faedah, hikmah-hikmah daripada para ulama, para aslaf saleh. Kita duduk bersama sini menjalin silaturahmi. Kita duduk bersama sini di mana kita di masjid kita niati adalah untuk i'tikaf. Kita diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala dan pahala. Maka dari itu kita wajib untuk bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang maulidnya kita baca pada malam hari ini, beliau mengatakan, masyi kama majma'il maulid yujallil qurub. Tidak ada yang seperti majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang seperti majlis Maulid Nabi. Majlis Maulid Nabi yujallil qulub, dapat menghilangkan segala bentuk kesumpukan. Kita hadir dalam majlis Maulid, kita merasakan ketenangan, kita merasakan kenyamanan, kita mendengarkan lantunan-lantunan pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghilangkan segala bentuk kesumpukan
idza batatu. Ini di saat dimana dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah saat yang paling tepat untuk kita orang-orang yang masih sering berbuat dosa, masih sering bermaksiat kepada Allah. Inilah waktu yang tepat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dawakat taubatak ya syarif idza bata'u. Ini adalah waktu yang paling tepat di dalam majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu yang paling tepat bagi kita orang yang sering jauh, sering lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dal jama' la syakka bihi la syakka tughfar bih jami'ud dunub. Perkumpulan ini tidak diragukan lagi. Dengan sebab kita kumpul untuk membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Di setiap kita membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lisan ini selalu berselawat kepada Rasulullah. Tadi kita membaca maulid Nabi, sedikit-sedikit kita sallallahu alaihi itu berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda, man shalla alayya wa huwa jalisun ghufira lahu qabla an yaqum. Barang siapa seseorang dia itu berselawat kepadaku dalam keadaan duduk, seperti kita tadi berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk, ghufira lahu qabla an yaqum, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum dia berdiri. Wa man shalla alayya wa huwa qa'imun ghufira lahu qabla an yajlis. Dan barang siapa seseorang yang berselawat kepadaku dalam keadaan berdiri, maka diampuni dosanya sebelum dia duduk. Nah, maka dari itu kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan rahmat yang sangat besar kepada kita dengan adanya majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan satu selawat kepada Rasulullah diampuni dosa kita. Dengan satu selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibersihkan kesalahan-kesalahan kita, dan ini merupakan satu bentuk keuntungan akhirat. Satu bentuk keuntungan akhirat. Tapi yang sangat-sangat sekarang itu disayangkan, orang-orang ini menomorduakan keuntungan akhirat dan menomorsatukan keuntungan dunia. Mereka lebih mementingkan keuntungan dunia, bagaimana cari uang, bagaimana cari untung di dalam masalah dunia, tapi jarang memikirkan bagaimana cari untung di dalam masalah akhirat. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini termasuk daripada orang-orang yang beruntung mendapatkan keuntungan akhirat, dan insya Allah keuntungan dunia itu juga secara otomatis akan kabur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, jangan semua di sini merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, banyak orang yang mereka itu tahu keutamaan maulid Nabi. Mereka tahu ketika mereka hadir ada di dalam majlis, yang mana di majlis itu dibaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya mereka mendapatkan keuntungan. Keluar dari majlis itu mereka juga mendapatkan keuntungan, mereka tahu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan mereka untuk hadir. Wallahu a'lam, ada kalanya dengan mundur-mundur, ada kalanya disibukkan sama pekerjaannya, ada kalanya disibukkan dengan ini dan itu sehingga dia tidak bisa hadir. Ialah orang-orang yang belum beruntung. Alhamdulillah, kita termasuk daripada orang-orang yang beruntung ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hadir ada di dalam majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan Habib Ali bin Muhammad bin Musa al-Habsyi, dia mengatakan, "Duhurul jumu'ati syarifah fi hadha zaman al-akhir jabat lin-nasi khairun kabirun wa naf'atil wujud kullu." Adanya perkumpulan seperti malam hari ini, yaitu perkumpulan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan keuntungan yang besar untuk umat
Kenapa? Karena mereka dikelilingi oleh kebaikan dan kebaikan yang sangat banyak. Dafa'allahu bihal balaya wal amrad wal fitan. Kullama dhaharat fitnah atfa'aha Allah bisababi tilkal jumu'at al-'azimah. Dengan sebab perkumpulan macam malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala cegah daripada bala-bala yang turun. Allah Subhanahu wa taala cegah daripada penyakit-penyakit yang turun. Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dengan sebab perkumpulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan. Maka dari itu, Majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah merupakan satu hal yang tabu, bukan. Kalau memang ada orang yang mengatakan bahwasanya Maulid itu bid'ah, yaitu menurut mereka ya bid'ah. Tapi adapun menurut kita, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hal yang sunnah. Kalau memang orang mau mengatakan seluruh yang tidak ada di zamannya Rasulullah, yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu adalah hal yang bid'ah, berarti Al-Quran yang kita baca itu adalah bid'ah. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran itu nggak ada titiknya, Al-Quran tidak ada harokatnya. Berarti kalau memang sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah, tidak dilakukan oleh Rasulullah, itu adalah bid'ah dan semua sesat, maka bagaimana Al-Quran yang kita baca itu bid'ah? Kitab-kitab kuning bid'ah. Kenapa zaman Rasulullah nggak ada? Nah, maka dari itu tidak semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bid'ah. Kemudian apa? Bid'ah, dhalalah, kullu dhalalah finnar, sesat, kemudian di neraka. Ini menurut mereka. Adapun Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dalilnya, ada nasnya. Kalau mau dilihat ada dari kitab yang dikumpulkan oleh Al-Habib Zain bin Smith. Dia mengumpulkan ada tanya jawab seputar permasalahan-permasalahan agama. Itu ada Al-Ajwibah Al-Ghaniyah. Kalau mau dilihat ada di situ. Ada masalah bid'ah, ada masalah tentang bagaimana Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di situ tertulis daripada dalil-dalilnya. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pernah satu ketika Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Habsyi, beliau bercerita satu hari datang saat di mana diadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tanggal itu, saat yang sudah aku tunggu-tunggu, yang sudah aku sangat ingin untuk hadir ada di majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata di saat itu aku memiliki saudaranya yang bernama Zain. Nah, berhubung tepat saudara saya juga namanya Zain. Nah, dia Habib Abdullah bin Al-Habsyi, dia memiliki saudara bernama Zain. Nah, di saat ketika pas waktu Maulid Nabi Muhammad SAW diadakan di daerah tersebut, beliau Al-Habib Zain dalam keadaan sakit yang tidak bisa ditinggal. Kemudian sang adik pun kemudian Habib Abdullah bin Ali Al-Habsyi ini, beliau merasa rugi, beliau merasa agak kecewa. Kenapa? Waktu yang ditunggu-tunggu untuk hadir Maulid, tapi kok kemudian ada udzur yang menyebabkan beliau tidak bisa ikut. Nah, saudaranya ini yang bernama Zain itu kemudian melihat adanya kegalauan yang dirasakan oleh adiknya. Dia mengatakan, sudah kamu berangkat aja. Kamu berangkat aja ke acara Maulid itu, kamu sudah nunggu lama. Kamu hadir aja, aku tidak apa-apa kamu tinggal. Kemudian saudaranya ini, yaitu Habib Abdullah dan juga mengatakan, tunggu, ini bisa kita contoh nih, bisa kita contoh. Ketika beliau ingin memutuskan satu permasalahan, beliau tidak asal-asalan berangkat, tapi beliau mengatakan, tunggu sebentar, aku akan ambil mushaf dan aku akan buka mushaf tersebut. Aku akan mencari jawaban daripada kalamullah, aku akan mencari jawaban daripada Al-Quran. Sampai kemudian
Yang pas pertama kali beliau baca adalah ayat yang berbunyi urkud birijli. Urkud birijli, hentakkan kakimu ke bumi. Hada muhtasalun baridun wa syarab. Yang akan kamu temukan itu adalah air yang berlimpah, yang dapat kamu gunakan untuk mandi, yang segar, yang dapat kamu gunakan untuk minum. Nah, ketika beliau ragu ini mau berangkat atau tidak, ternyata beliau buka Al-Quran dan yang beliau baca itu adalah justru seperti penyemangat beliau agar supaya untuk melangkah. Urkud birijli, hantamkan kakimu, hentakkan kakimu ke bumi. Ibarat mulailah kamu jalan aja. Hada muhtasalun baridun wa syarab. Yang akan kamu temui nanti ini, yaitu termasuk salah satu contohnya Majelis Maulid Nabi Muhammad SAW penuh keberkahan di dalamnya. Dan ketika dengan Majelis Maulid Nabi Muhammad SAW, ibarat dilihat dari ayat tersebut, air segar bisa dibuat minum, bisa dibuat mandi, seperti menunjukkan seakan-akan Maulid Nabi Muhammad SAW ini penuh berkah. Keberkahan itu bisa menghilangkan kotoran-kotoran kita zahir maupun batin dan bisa dibuat minum, yaitu untuk apa? Menyembuhkan daripada apa-apa yang ada penyakit dalam diri kita maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Juga pernah ini termasuk salah satu daripada keutamaan atau fadilah kitab Maulid Nabi Muhammad SAW. Pernah satu ketika seorang keturunan daripada Rasulullah SAW yang bernama As-Sayyid Abdul Qadir bin Segaf, beliau ketika berziarah ada ke kota Madinah, beliau membawa kitab Maulid. Ketika berziarah ada di makam kakeknya, beliau ada di depan makam tersebut membaca kitab Maulid dari awal sampai terakhir. Dihatamkan itu kitab Maulid. Mudah-mudahan kita semua bisa berziarah kepada Rasulullah SAW, membaca Maulid ada di makam beliau. Amin ya rabbal alamin. Ketika beliau sudah selesai membaca kitab Maulid tersebut, pas tidur beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan di dalam mimpinya Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyid Abdul Qadir bin Segaf, mengatakan, ya hayyatan wa ya hayya bil kitab alladhi ataita bihi. Ya hayyabak, ya hayyabak ini adalah satu ungkapan penyambutan yang indah. Ibarat orang mengatakan sudah lama tidak berjumpa, kemudian dia berjumpa, mengatakan ya hayyabak, ya hayyabak, selamat datang untuk dirimu, selamat datang denganmu, dan selamat datang dengan kitab yang engkau bawa. Ini kita bisa lihat, kitab yang dibawa sama beliau itu adalah kitab Maulid Nabi Muhammad SAW. Disambut sama Rasulullah SAW. Nah, kalau sekarang di akhir-akhir ini ada yang mengatakan, media sosial itu banyak, ada tokoh agama yang ketika mengadakan tanya jawab, ada yang bertanya, bagaimana kalau kita mendapatkan undangan Maulid Nabi Muhammad SAW tanpa dalil, tanpa AIU? Dia mengatakan, nggak usah datang, tidak usah datang. Itu maka tokoh agama mengatakan seperti itu. Nah, ini adalah satu hal yang salah. Kalau ada majelis Maulid Nabi Muhammad SAW, makmurkan, datangi. Kenapa? Kita bersiap untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Terakhir, ada satu kisah tentang bagaimana kapoknya penuduh bid'ah Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada zaman kakek daripada Abuya Muhammad Al-Maliki, As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas. Nah, kakek daripada Sayyid Muhammad ini bernama Abbas. Sayyid Abbas ini pernah satu ketika beliau pergi ke Palestina, dan ketika itu ada pengadaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa ada Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang dibaca saat itu adalah kitab Maulid Al-Barzanji.
Jadi kita Maulid bersaksi itu orang bocor yang jambul, yang kretek, orang yang tapi di Masjidil Aqsa ya diwajah bersaksi. Nah, ketika itu ada pemandangan yang asing buat beliau. Beliau Sayyid Abbas melihat ada orang yang sudah tua, rambutnya sudah putih, tapi dari awal Maulid sampai terakhir menghadiri Maulid dalam keadaan berdiri. Bukan hanya ketika pas mengalun qiyam tok, bukan. Tapi dari awal Maulid, ya Rabbi sholli ala Muhammad, sampai terakhir doa berdiri terus sampai selesai Maulid. Akhirnya beliau tanya sama orang tersebut, kok aneh, kamu kok beda sama yang lain? Yang lain itu berdiri ketika mengalun qiyam, tapi kamu dari awal sampai terakhir berdiri, ada apa? Akhirnya beliau cerita, orang tadi orang yang sudah tua itu cerita, dulu aku ini orang yang membid'ahkan Maulid. Dulu aku orang yang membid'ahkan Maulid, menyesatkan Maulid Nabi Muhammad. Aku dulu seperti itu. Tapi ada satu kejadian yang membuat aku berubah. Ada satu kejadian itu ketika aku tidur, aku bermimpi, aku sedang duduk bersama teman-temanku, aku sedang duduk bersama kawan-kawanku untuk menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dari jauh tampak cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendekat, semua kawan-kawanku berdiri. Semua kawan-kawanku berdiri untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika aku ingin berdiri dalam mimpiku, ketika aku ingin berdiri, aku tidak mampu berdiri. Aku paksa kakiku ini untuk berdiri, tidak bisa berdiri. Sampai kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dekat disambut dengan kawan-kawanku. Di situ Rasulullah mengatakan, kamu, yaitu tadi yang penuh bid'ah tadi itu, kamu tidak akan bisa berdiri. Ketika dia bangun, betul, kedua kakinya ini lumpuh dan dia tidak bisa berjalan. Bangun aja tidak bisa. Akhirnya berubah ke sana ke sini tidak bisa, ke sana ke sini tidak bisa, sampai kemudian dia bernadar, ya Allah, kalau ini sembuh, ya Allah, kalau aku bisa berjalan lagi, ya Allah, di setiap acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku nadar dari awal sampai terakhir aku akan berdiri, ya Allah. Tidak lama setelah itu, setelah beberapa hari saja, sembuh total dan dia bisa berdiri. Langsung dia jalankan itu nadarnya setiap hampir majelis Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari awal sampai terakhir dia dalam keadaan berdiri. Nah itu, maka dari itu jangan ada di antara kita kok kemudian macam-macam dengan adanya majelis Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang perlu kita sampaikan, kita jangan membeda-bedakan antara ini Maulid Simtudura, ini Maulid Tiba, ini Maulid Barzanji, ini Maulid Di'ulami, ini Maulid Syaraful Anam, ini Maulid Ahzab, ini Maulid apapun itu Maulid, semuanya itu adalah baik. Bukan untuk saingan-saingan atau apapun. Nek saged malah sampai mau cowok kabeh. Misalkan dalam 1 bulan ada 4 minggu. Kalau misalkan membacanya itu malam Senin pertama Maulid Simtudura, malam Senin kedua Maulid Tiba, malam Senin ketiga Maulid Barzanji, malam Senin keempat Maulid Di'ulami. Jangan dibeda-bedakan. Kenapa? Semua itu adalah baik dan semuanya memiliki keistimewaan masing-masing. Dan semuanya itu adalah memuji-muji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membanggakan Rasulullah, membacakan sejarah-sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan perkumpulan pada malam hari ini bukan hanya perkumpulan di dunia saja, akan tetapi insya Allah menjadi perkumpulan yang diridhoi oleh Allah bersama dengan Nabi Muhammad ila yaumil qiyamah, sampai di surga bersama beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ta'ala barakatihi wa dengan husna hurmatihi wa misna bi tariqati wa ma'afati min fi dari hadzal ya'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelalen teman-teman, subscribe, like dan komen Robin Son 212.